Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Maisyana, Magister Pendidikan Islam, selaku dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Baik, di sini kami akan membahas mengenai teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Kami dari kelompok 7. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Fikri Alifan Firdaus, NIM 144. Teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu ada teori Arab. Menurut teori Arab, Islam dibawa dan disebarkan ke Indonesia langsung dari Arab pada abad ke-7 atau 8 Masehi, saat kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Tokoh-tokoh teori ini adalah Crawford, Keizer, Neyman, De Hollander, Hashmi, Hamka, Al-Atas, J. Diningrat, dan Mukti Ali. Bangsa Arab berperan penting dalam perdagangan, dan telah ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi interaksi perdagangan antara Cina, Arab, dan Indonesia, sehingga Islam sudah mulai masuk ke dalam kepulauan Indonesia. Yang kedua itu teori Cina. Menurut teori Cina, etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada teori Arab, hubungan Arab Muslim dan Cina sudah terjadi pada abad pertama Hijriah. Islam datang ke Indonesia berbarengan dengan Cina, akan tetapi teori di atas tidak menjelaskan tentang awal masuknya Islam, melainkan peranan Cina dalam pemberitaan, sehingga dapat ditemukan bukti-bukti bahwa Islam datang ke Indonesia pada awal abad Hijriah. Yang ketiga itu teori Persia. Teori Persia lebih merujuk kepada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia dan bahasanya telah diserap. Seperti kata abdas yang dipakai oleh masyarakat Sunda merupakan serapan dari Persia yang artinya wudhu. Bukti lain pengaruh bahasa Persia adalah bahasa Arab yang digunakan masyarakat Indonesia, seperti kata-kata yang berakhiran tak marbutoh. Apabila dalam keadaan wakaf dibaca ha, seperti sholatun dibaca sholat. Yang keempat yaitu teori India. Islam datang ke Indonesia bukan langsung dari Arab, melainkan melalui India pada abad ke-13. Dalam teori ini disebut 5 tempat asal Islam di India, yaitu Gujarat, Cambay, Malabar, Coromandel, dan Bengal. Teori India yang menjelaskan Islam berasal dari Gujarat terbukti mempunyai kelemahan. Hal ini dibuktikan oleh G. Morrison dengan argumennya, meskipun batu-batu nisan yang ditemukan di tempat-tempat tertentu di Indonesia boleh jadi berasal dari Gujarat atau Bengal, seperti yang dikatakan Fatimi, itu tidak lantas berarti Islam juga datang dari sana. Yang kelima yaitu teori Turki. Teori ini diajukan oleh Martin van Brunesen yang dikutip dalam Muflik Hasbullah, yang menjelaskan bahwa selain orang Arab dan Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang-orang Kurdi dari Turki, yang mencatat sejumlah data. Pertama, banyaknya ulama Kurdi yang berperan mengajarkan Islam di Indonesia, dan kitab-kitab karangan ulama Kurdi menjadi sumber-sumber yang berpengaruh luas. Misalkan kitab Tanwir al-Qulub karangan Muhammad Amin al-Kurdi, populer di kalangan tarekat Naqsyabandi di Indonesia. Kedua di antara ulama di Madinah yang mengajari ulama-ulama Indonesia tarekat Syatariyah yang kemudian dibawa ke Nusantara adalah Ibrahim Al-Qurani. Jadi sebenarnya teori tersebut tidak menggugurkan dan melemahkan teori sebelumnya, tapi melengkapi proses Islamisasi. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Selanjutnya yaitu saluran dan cara-cara Islamisasi di Indonesia. Itu ada 5 diantaranya, yaitu yang pertama jalur perdagangan, yang kedua jalur dakwah, yang ketiga jalur perkawinan, yang keempat jalur pendidikan, yang terakhir yaitu jalur kultural. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu jalur perdagangan. Awalnya Islam itu komunitas yang sangat kecil atau kurang berarti.
Interaksi antar pedagang muslim dari berbagai negeri seperti Arab, India, Cina, dan sebagainya yang berlangsung lama membuat komunitas Islam semakin berwibawa. Dan pada akhirnya terbentuklah masyarakat muslim. Yang kedua yaitu jalur dakwah. Dakwah bi'al-hal yang dilakukan oleh para mubalik yang merangkap tugas menjadi pedagang. Proses dakwah tersebut pada mulanya dilakukan secara individu. Mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat Islam dengan memperhatikan kebersihan. Dan dalam pergaulan, mereka menampakkan sikap yang sederhana. Yang ketiga yaitu jalur perkawinan. Berawal dari kecakapan ilmu pengetahuan dan pengobatan yang didapati dari tuntunan hadis Nabi Muhammad SAW, ada di antara kaum muslim yang berani memenuhi sayembara yang diadakan oleh raja dengan janji bahwa barang siapa yang dapat mengobati putrinya, apabila perempuan akan dijadikan saudara, dan apabila laki-laki akan dijadikan menantu. Yang keempat yaitu jalur pendidikan. Pusat-pusat pendidikan dan dakwah Islam di Kerajaan Samudra Pasai berperan sebagai pusat dakwah pertama yang didatangi pelajar-pelajar dan mengirim mubalik lokal, di antaranya mengirim Maulana Malik Ibrahim ke Jawa. Yang terakhir yaitu jalur kultural. Awal mulanya, kegiatan Islamisasi selalu menghadapi benturan dengan tradisi Jawa yang banyak dipengaruhi Hindu-Buddha. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, kemudian digantikan oleh kerajaan Islam. Di Jawa, Islam menyesuaikan dengan budaya lokal, sedang di Sumatera, adat menyesuaikan dengan Islam. Islam terus berkembang dan menyebar dari masa ke masa hingga sekarang, melalui tahapan-tahapan dan jasa para mubalik. Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan-perbedaan dalam cara ibadah, disebabkan oleh faktor kultural. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Arena. Ya, saya Muhammad Ramusila di sini akan menjelaskan tentang sistem pendidikan Islam di masa awal. Di masa awal di sini adalah masa awal Islam masuk di Indonesia. Pada hakikatnya, pendidikan Islam mulai berkembang sejak terjadinya kontak dengan antara pedagang-pedagang Muslim dengan penduduk di bumi. Nilai dan hukum dagang yang dianut dalam sistem perdagangan internasional pada saat itu adalah nilai-nilai Islam, sehingga yang dapat membina hubungan dagang adalah mereka yang telah menerima dan mengamalkan hukum dagang Islam tersebut. Secara umum, Islam berkembang di kota-kota pelabuhan, di mana para pedagang balik Islam membangun masjid, ulama dan guru-guru mulai berdatangan, dan pengajian mulai diselenggarakan dengan mengambil tempat-tempat di masjid, langgar atau rumah ulama dan para guru. Tempat-tempat pengajian ini kemudian ada yang berkembang menjadi sistem pendidikan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ialah sistem pendidikan surau. Pendidikan surau ini bersifat elementer, dimulai dengan pembelajaran huruf abjad hijaiyah atau kadang-kadang langsung mengikuti guru dengan menirukan apa yang telah dibacakan dari kitab suci Al-Quran. Dari kegiatan belajar berlangsung dalam bentuk sorogan atau halaqah. Materi pelajaran awal adalah membaca Al-Quran. Setelah itu diajarkan tentang tata cara sholat dan masalah keimanan yang lebih dikenal dengan Aqaid Zakat, serta pelajaran akhlak yang disajikan melalui cerita-cerita Nabi, cerita-cerita orang soleh, sehingga murid-murid diharapkan mampu meneladani sikap-sikap baik tersebut. Tujuan utama dari pendidikan surau atau langgar adalah para murid dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan belum ada kajian yang terlalu mendalam untuk memahami isinya. Yang kedua ialah pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren yang ingin dikemukakan dalam makalah ini ialah sistem pendidikan pesantren yang terbatas, yaitu sistem pendidikan sebelum mengalami masa pembaruan Islam di Indonesia. Secara historis dapat dikatakan bahwa kelahiran sistem pendidikan pesantren sudah ada sebelum masa pembaruan
Hanya saja sistem yang digunakan masih tergolong tradisional dan sangat sederhana. Menurut Martin, alasan pokok didirikannya pesantren adalah untuk transmisikan Islam tradisional sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik yang ditulis berabad-abad yang lalu, yang kemudian dikenal sebagai kitab kuning. Mengenai tujuan terbentuknya pondok pesantren, Muhammad Arifin membedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, tujuan umum, yaitu membimbing anak didik menjadi manusia yang kepribadian muslim, yang dengan ilmu agamanya sanggup menjadi mubaligh di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kapasitas ilmu agama yang dimilikinya. Tujuan khusus yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kiai yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam masyarakat. Yang ketiga ialah sistem pendidikan madrasah. Sistem madrasah ini menjadi lembaga pendidikan Islam yang tidak terbelakang oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai manifestasi dan realisasi pembaruan sistem pendidikan Islam sebagai usaha penyempurna terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dalam sekolah. Adanya sikap mental segolongan umat Islam, khususnya santri, yang terpukau pada barat sebagai sistem pendidikan mereka sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi. Perbedaan madrasah dengan pesantren yaitu pesantren ciri khas pembelajarannya adalah spesifik pelajaran agama, sedangkan di madrasah selain diajarkan pengetahuan agama juga diajarkan pelajaran umum, namun pengetahuan agama lebih dominan. Madrasah mengintegrasikan pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Perpaduan antara sistem pondok pesantren dengan sistem yang berlaku pada sekolah-sekolah modern menjadi sistem pendidikan dan pengajaran yang digunakan di madrasah-madrasah. Proses perpaduan tersebut berlangsung secara berangsur-angsur. Dengan demikian, jika sistem madrasah dihubungkan dengan sistem pondok pesantren tetap erat oleh itu. Karena pada awalnya pesantren sebagai kaum tradisionalis yang tetap mengadopsi nilai-nilai pembaruan walaupun dengan sangat selektif dengan mengambil sistem madrasah, sehingga dalam sistem pesantren juga terdapat sistem madrasah. Dan yang paling menarik diketahui dari persoalan ini adalah adanya satu sistem yang terintegrasi, bukanlah hal yang baru, sebagaimana madrasah yang terdiri dari masjid, asrama, ruang belajar. Sistem pondok pesantren seperti ini dimiliki oleh seluruh pesantren di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.